Perhatiin detiknya di situ. Dua empat, 25, 26. Berarti apa? Jalan itu. Oke, saudara Cita, salam damai sukacita, Bro Anton, boleh silakan Bro, open your cam, and introduce yourself. Damai sejahtera, kita, shalom Bro, God bless ya. Oh, God bless Bro. Saudara Cita, salam damai sukacita, however who you are, whatever you have done, God love you. Jadi profil gue keren juga ya, kacamatanya tuh. Mantap. Iya, karena nanti ada hubungannya dengan metaverse kan, kayak begini ya. Oh gitu. Oke Bro, langsung ke profil aja Bro. Kan teman-teman gue belum tahu nih apa sih itu PAZ, penginjil akhir zaman. Terus Bro Anton tuh siapa sih gitu. Walaupun mungkin di channel Get sebelah udah pernah ya. Tapi di DSCC ini G-Lovers belum pernah tahu nih siapa nih penginjil akhir zaman. Silakan Bro, introduce yourself. Silakan Bro. Oke, teman-teman semuanya, sobat setia, salam kenal. Saya dengan Bro Anton, biasa disebut kalau di channelnya di Bro Anton itu adalah penginjil akhir zaman. Jadi PAJ itu singkatan dari penginjil akhir zaman. Oke, sekilas kebetulan semenjak COVID ini saya tergerak dan terdorong oleh kuasa Roh Kudus untuk memberikan kesaksian, terdorong juga untuk menjalankan amanah agung mengenai bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, sebagaimana Yesus ketika sehabis dibaptis di Sungai Yordan, lalu dia memberikan kata-kata yang pertama keluar dari saat pewartaan adalah kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kita sudah lihat hari-hari ini sepertinya kondisi dunia bukan makin membaik ya, makin memburuk. Lalu bagaimana sebagai anak Tuhan kita mempersiapkan diri sebagaimana perintah Tuhan menjalankan amanah agung ini menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kira-kira gitu Bro untuk profil gue. Yes. Oke, kan nama penginjil akhir zaman ini kan kelas berat ya Bro ya. Jarang-jarang anak muda kayak lu mau ngomongin soal akhir zaman. Nah sekarang kita tahu bahwa teknologi adalah Tuhan kedua atau ketiga bagi manusia. Kalau bagi kita kan Tuhannya Yesus. Nah berarti Tuhan keduanya teknologi. Atau istilahnya tuh Mbah Google tuh salah satu Tuhan bagi anak Tuhan juga. Bagi Bro sebagai penginjil akhir zaman, apa sih artinya teknologi? Penting nggak? Gue ngutip dulu ya dari kitab Kejadian tentang bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Apa-apa ya Bro? Halo? Ya, suara masih kedengaran? Yes. Oke, gue ngutip sedikit ya. Ini nanti agak pandu dengan gue. Yes. Gue tahu semua pemirsa atau netizen ataupun sobat-sobat yang ikut di siaran ini pasti udah baca, mau di agama apapun pasti tahu tentang Adam dan Hawa, jatuhnya seperti apa. Ketika di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Adam dan Hawa yang tergoda oleh ular, ya Tuhan kan udah dibilang tuh jangan makan pohon pengetahuan ini, buah pengetahuan ini. Buah. Banyak atau tafsir tentang buah pengetahuan ini. Apakah Tuhan mengizinkan pengetahuan ini terjadi? Tapi Tuhan udah larang. Efek dari pengetahuan ini, pikiran manusia jadi terbuka. Akhirnya apa? Yang memecah ya lewat pengetahuan ini. Yang gue katakan semestinya kalau bisa kalau gue tafsirkan lah ya, kalau kitab suci tafsirkan Adam dan Hawa, lu tuh nggak usah susah-susah gitu loh.
makan buah pengetahuan. Lu kepo, karena dia kepo menimbulkan rasa curiga, Iya. ya kan? Iya dong. Kecurigaan itu merupakan awal dari orang jatuh di dosa si Adam dan Hawa ini. Dia penasaran dan curiga, kepo, kan pengetahuan. Yang Tuhan udah larang. Semestinya kalau dia nggak kepo, Tuhan tuh dia hidup dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan di dalam di Firdaus, di Taman Eden itu sendiri sudah surga di bumi, bisa dibilang gitu loh. Ya kan, apalagi sih yang mau cukupin, cuman gara-gara si ular. Sebentar, ada mobil lewat. Ya, ular tuh bisikin, membelokkan sedikit firman. Misal nih ya, ini juga banyak nih, dan saya juga mengalami nih sekarang ini. Saya bilang saya tidak mau ke pelacuran. Saya tidak mau ke pelacuran. Nyampe ke orang, diputer sama iblis, sama roh jahat, tidaknya itu ditutupin satu kata doang loh. Saya mau ke pelacuran. Artinya jauh berbeda ya. Nah, that's it. Lanjut, bro. Ya, kata-kata itu. Kata-kata bisikan si ular ini. Godaan ini. Curiga, penasaran, diputer, dan mau ya, coba. walaupun satu kata doang ya. Nah, kan udah dibilang jangan. Hati nurani kita udah bilang jangan. Lu masih coba-coba. Akhirnya apa? Gara-gara satu orang berdosa, seluruh dunia ikut berdosa. Dan harus menanggung akibat dari dosa itu sendiri. Betul? Pengetahuan akan menimbulkan buah dari pengetahuan yang lain dan membuka lebar. Makanya yang punya handphone iPhone ada simbol apa ya? iPhone itu ada simbolnya apa? Oh ya? iPhone. Apel. Nah, apelnya yang udah digigit apel ya? Buah. Apel yang udah digigit ya? Itu merimain waktu Adam Hawa ya? Jadi bisa dibilang itu bisa dibilang pesan terselubung. Gara-gara pengetahuan inilah yang digigit Hawa itu, munculnya yang namanya teknologi. Akan munculnya buah-buah dari teknologi ini. Dan memiliki teknologi ini, kita jadi bisa saling kontak. Lu tahu gak? Nih teman-teman semuanya, sobat-sobat, biar ketahui ya. Sistem komputer, sistem handphone atau gadget yang berbau elektronik, itu rancangannya dari mana? Itu rancangannya dari seluruh tubuh manusia yang memiliki sel-sel kecil, jaringan-jaringan. Bahkan dalam tubuh kita terdapat elektron. Wow. Saking otak pengetahuan manusia itu luar biasa sekali, akhirnya apa? Wow. Mereka bisa menuangkan ide kreatifnya lewat sistem komputerisasi. Salah satunya yang sekarang kita gunakan, laptop lah, handphone gadget lah, komputer lah, apalah, segala macam. Itu semuanya berhubungan dengan sistem otak manusia, sel-sel tubuh manusia, dituangkan dalam sebuah elektronik teknologi. Semakin akan dia kembangkan lagi nanti, sistem jaringan. Arti jaringan. Sistem link internet, di dalam. Internetnya apa? Jaringan. Ya, jadi jaringan tubuh kita manusia, sel-sel terpenting. Nah, hati-hati saya katakan, teknologi itu mau nggak mau harus kita nggak bisa menghindari ya, namanya teknologi zaman sekarang ya. Cuman masalahnya orang sudah jatuh, kan kembali lagi. Kalau udah makan buah pengetahuan, orang susah untuk berbalik lagi. Jadinya tergiur. Makanya nih sekarang teknologi satukan dibandingkan Tuhan. Kalau gue sih, bagi pribadi gue, prinsip gue ya, sorry ya, ini sementara. Kebanyakan orang kan handphone menjadi nyawa dia kedua. Hilang sedikit, kalang kabut dia. Ya kan, data gue di sini, data gue di handphone ini. Oh begini-begini. Pagi handphone, siang sore handphone, kerja semua serba handphone. Apa sih? Kembali lagi bro, gara-gara jaringan ini kita dicuci otak. Si ular nih yang udah bentuk dari pengetahuan ini, bentuk teknologi itu bro. Keren ya, kuasa iblis sengaja menghancurkan jaringan manusia, jaringan otak manusia. Salah satunya seperti ini.
Dan dia sudah tahu apa yang akan terjadi nanti di kemudian. Dan sudah dirancang dengan baik ya bro, sampai lambangnya pun ya, apel yang harus digigit ya. Kita pikir cuman asal enak dilihat doang ya, nggak tahu semuanya tuh udah waduh. Ya. Wow, lanjut bro. Asal tahu, rancang gadget-gadget ini mereka adalah keturunan Yudaism ya. Mereka orang-orang pintar semua. Kita nggak bisa menghindari, tapi mau nggak mau kita menggunakan teknologi ini. Tapi bisa nggak kita menggunakan teknologi ini untuk membagikan berkat, membawa berkat, melakukan amanah agung lewat teknologi ini? Ya kan, ini yang nggak gampang, nggak mudah zaman sekarang. Gitu. Nah, langsung deh nih bro. Kalau kita kan di WA tuh, kalau teman-teman perhatikan ya, waktu WA tuh di bawah tengah ada tulisan Meta. Meta itu pasti ada artinya, bukannya teman saya yang punya ya, Sister Meta yang di GKC ya, bukan, tapi namanya sama. Nah, sekarang ditambahin belakangnya Force. Dan itu istilah dari awal tahun sebenarnya udah mulai kedengeran ya. Tapi yang saya tahu katanya penciptaannya udah mulai 2016 bro. Sebenarnya Metaverse itu apa sih bro? Tapi sebelum bro terangin bro, kita putar dulu video yang bro kasih ya tentang itu ya. Nanti bro jelasin lagi ya bro ya. Oke, boleh di close cam dulu bro. Gilaforce mungkin pernah dengar ya istilah Metaverse. Metaverse itu apa sih? Itu makanan atau gadget atau sesosok manusia kah? Tapi guys, kalau nanti yang sudah pernah mencoba, wow, ini lebih hebat dari seks loh guys. Metaverse, pernah dengar ya? Oke, ini pembukaannya dulu ya. Saya putarkan video klip tentang Metaverse itu apa. Tapi nanti biar lebih jelas, kita dengar Report from pelan-pelan. MTV station. Macy was an obedient child. He listened to his mom's words when he was young and follows his dad's orders as a grown-up. After the COVID-19 outbreak, he has already paid for the government's new immunity plan through the mobile app and has become a member of the Tel Republic of Home. Itu dulu Gilaverse, karena video-video yang lain terlalu banyak bro, jadi nggak bisa masuk. Jadi yang ini dulu deh bro, mungkin kurang begitu nangkep nih Gilaverse. Bro terangin deh secara gamblang Metaverse itu apa bro, silakan bro. Sebenarnya ada satu video lagi ya yang kemarin orang belanja dengan menggunakan teknologi ada dalam dunia Metaverse ya. Oke, teman-teman semuanya, ketahui ya, jangan semuanya ini bahwa dianggap sesuatu biasa aja. Enggak. Bahwa ini seperti Matius 24 udah katakan tanda-tanda menjelang akhir zaman. Salah satunya pengetahuan makin bertambah. Ya, yang seperti dikatakan Daniel. Pengetahuan makin bertambah, teknologi makin kencang. Percepatan waktu ini makin kuat sekali ke depan. Ya, goncangan buat dunia itu makin kuat sekali. Bukan hanya gonjang. Jadi gini, situasi dunia sekarang ini kita semua udah tahu lah ya. Udah ada gadget, udah ada berita-berita segala macam. Ya, kasus sekarang ini Tuhan sedang membongkar atau disebutnya 2 tahun 2020 kemarin itu tahun PALF ya, tahun mulut Tuhan. Tuhan 2020 ke atas. Tuhan ini lagi bongkar. Tuhan lagi bongkar sesuatu yang hal-hal yang buruk-buruk yang selama ini tersembunyi, dan itu menyangkut bintang-bintang yang akan jatuh. Kita udah lihat ya berita yang heboh sekarang ini, bintang-bintangnya lagi pada jatuh di semua instansi, mau instansi politik lah, militer lah, termasuk nanti perusahaan-perusahaan lah, apapun Tuhan bongkar.
Tapi nanti realitas kehidupannya adalah apakah akan terselesai apa tidak, intinya dibongkar semua dulu. Gitu. Karena apa? Segala sesuatu ini ingin diperbaharui, yang jelek-jeleknya dimunculin dulu. Jangan kaget nanti ke depan ada lagi berita-berita selain ini. Ini bukan hanya menyangkut di Indonesia, bahkan dunia. Lihat kondisi dunia sekarang ini udah terjadi banyak inflasi. Bapak Presiden kita sudah mengatakan tahun 2022 ini ya tahun krisis semua inflasi. Indonesia kena getah. Tapi Indonesia dalam genggam tangan Tuhan. Amin. Indonesia di dalam rencana Tuhan. Tapi ingat jangan sombong. Indonesia menjadi berkat buat banyak orang di akhir zaman ini. Menjadi peranan penting, Indonesia menjadi peran penting buat di dunia. Makanya ada yang disebutnya Great Awakening, kebangkitan Nusantara. Tapi kita tetap harus berpangku intim dengan dalam Tuhan dan tetap menjalankan amanah agung. Negara-negara lain seperti kita lihat yang Asia nih, kasusnya berbeda-beda. Laos udah inflasi, Sri Lanka udah bangkrut, kolaps. Uni Eropa inflasi, Amerika walaupun dolarnya juga utangnya triliunan tetap mengalami inflasi. Terus negara-negara lain, kok Indonesia pas diceritakan oleh Menteri Keuangan cuman sekitar mungkin 4% yang kena inflasinya. Indonesia menjadi berkat, walaupun kita harus bersyukur ya kepada Tuhan. Tuhan masih menggenggam negara kita. Kembali lagi teman-teman di sini perlu diketahui bahwa ke depan ini sesuatu namanya akhir zaman, nggak ada yang namanya grafiknya tuh makin baik dunia. Enggak, sejarah terulang. Zaman Sodom dan Gomora, zaman air bah, zaman Nimrod, segala macam semuanya menjelang akhir zaman, peradaban, pergantian peradaban pun sama. Nggak ada yang namanya baik itu. Semuanya buruk. Nah, kita sudah memasuki tahap-tahap yang seperti bagaimana Yesus katakan di Matius 24. Ya, tanda-tanda akhir zaman ini memang terus intens gitu loh. Antar kita hidup tidak bisa lepas dari yang namanya wabah, penyakit. Lihat aja, COVID udah menurun, tiba-tiba cacar monyet, terus penyakit-penyakit muncul yang lainan, entah itu pandemi atau pandemi ya. Kita tetap hidup berdampingan dengan yang namanya wabah. Di tengah-tengah yang namanya juga kondisi krisis pangan, inflasi. Sebentar lagi kita lihat dong, BBM naik, Pertalite, solar, Pertamax makin naik. Ini kalau udah mulai begini, harga-harga barang pangan semua pada menaik. Artinya kita persiapkan diri, semakin intim di dalam Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita di dalam keadaan kesusahan besar saat ini. Nah, tadi saya katakan, karena sebenarnya ide ini, munculnya metaverse ini, memang sudah lama. Makanya film-film box office tahun 80-an, tahun 70-an, tentang film-film The Future ya, tentang teknologi ya, tentang perang bintang segala macam, termasuk tahun 90-an, itu sebenarnya bisa dikatakan sebuah pesan terselubung, tersembunyi untuk masa depan. Jadi mereka menggunakan agenda lewat film box office ini untuk merancang masa depan. Kenapa? Ada yang terjadi, ada masalah dengan bumi ini. Lihat pertemuan Forum Ekonomi Dunia. Lihat forum tentang Great Reset, Klaus Schwab yang mereka rancang. Mereka lihat, mereka punya cita-cita agenda untuk menseragamkan dunia ini. Kalau di kitab dikatakan, wah ini dunia mau disatukan lagi. Sebagaimana Babel modern muncul lagi di zaman sekarang. Nah, untuk mengatasi hal ini, mereka menggunakan oh ini berhubungan dengan kondisi dunia. Tapi kita nggak tahu di balik agenda ini. Karena mereka berpikir bahwa dunia ini sudah tua dan rapuh. Mereka harus melakukan apa? Mereka harus yang namanya yuk duduk bersama, melakukan agenda berkumpul bersama. Kalau bisa menjadi satu mata uang baru, satu pemerintahan baru, satu agama baru, semuanya serba baru. Akhir-akhir ini, dari sejak COVID ini, merupakan pintu, merupakan kendaraan menuju keseragaman dunia baru. Mereka duduk bersama untuk merencanakan perubahan dunia ini. Nah, salah satunya adalah untuk mengurangi, salah satu yang mereka atasi,
yang berhubungan dengan perubahan iklim atau climate change. Lalu juga tentang adanya global warming. Di Alaska, lihat itu gara-gara udah mulai global warming sampai terjadi hujan esnya itu udah mulai mencari. Kalau sampai mencari itu virus-virus bisa keluar muncul. Terjadi hal itu hal serius. Bahkan ilmuwan Amerika, ilmuwan elit globalis sekalipun banyak yang resign di Amerika. Saya lupa, di Eropa dan di Amerika. Mereka sudah kasih tahu warning ini loh, bukan waktunya, bukan seperti dulu lagi gitu loh. Nah, mereka juga mengatakan akan terjadinya bencana yang sudah mereka ramalkan, termasuk dinubuatkan dalam kitab Wahyu tentang jatuhnya sebuah meteor. Kalau di Wahyu kan dikatakan itu bintang Absinthus ya. Kalau di agama kita, saudara kita sebelah, itu disebutnya Dukhon. Ya. Nah, kita di kitab Wahyu itu jatuhnya meteor Absinthus yang nanti seluruh air di dunia pahit gitu loh. Nah, ini yang mereka sudah rencanakan untuk mengatasi hal ini. Banyak hal, salah satunya kemarin Sharon baru riset ulang lagi di Swiss. Lalu mereka duduk bersama. Ini kan rencana untuk mengatasi hal ini, keseragaman bersama, melakukan namanya G20 di Bali nanti ya, Desember, yang mensukseskan G20 nanti. Nah, teman-teman, satu untuk mengatasi hal ini, mereka adalah mengkolaborasikan teknologi ini menjadi sebuah komunikasi, menjadi rumah baru, dunia baru lewat metaverse. Metaverse ini lambangnya, makanya sebenarnya itu kelihatannya kayak infinity, undangan. Sebenarnya simbolnya kalau aslinya itu lambang ular. Buka deh, itu simbol berhubungan dengan simbol dewa paganisme. Nah, tapi artinya sendiri bro, metaverse. Arti dari metaverse. Gini loh, sekarang lagi trendy ya. Misalnya contoh, gue Anton Universe. Kemarin film Doctor Strange, The Universe. Semua kayaknya berbaru universe. Sekarang ini ke depan teknologi komputer kita lebih menciptakan teknologi kuantum, ya, yang bisa membuka portal atau dimensi lain. Luar biasa sekali. Dan ini nanti berintegrasi dengan metaverse. Nah, ini kan ini saya katakan ya, teman-teman, saya gereja karismatik sudah menggunakan teknologi metaverse. Memang avatarnya masih baru ya, karena kan 5G-nya seluruh Indonesia belum tersebar semua seluruh Indonesia ya. Jadi udah beberapa gereja dan instansi gereja pun sudah menggunakan metaverse. Bahkan bank-bank sekarang sudah mengarah pada ke sana. Nah, metaverse sendiri, dunia meta itu megah. Verse itu kayak alam semesta. Universe, versi alam semesta ini. Ada sesuatu yang unreal menjadi real. Gimana sih sesuatu yang real, yang nggak real ini? Nah, tuh ibadah menggunakan NDC Metaverse, ya. NDC tahu ya, Gilaverse ya. Itu NDC itu salah satu grup musik yang cukup ternama di Indonesia, yang basisnya anak-anak muda banget. Lagu-lagunya sering banget viral. Kalau teman-teman klik di YouTube NDC, wah lagunya viral banget. Mereka sudah menggunakan ya fasilitas Metaverse ini ya. Fasilitas seperti ini. Nah, Metaverse ini bisa dibilang, contoh ke depan, Anda mau belanja online, sekarang ini pakai masih e-commerce kan, seperti Topet, Shopee, Lazada, segala macam. Tapi begitu nanti kemudian hari, kan orang udah simple. Gara-gara Metaverse ini orang bisa jadi ego. Gara-gara pengetahuan teknologi ini, anak-anak milenial makin egois dan super cuek. Sangat dingin dengan keluarga, teman, dengan relasi, bahkan interaksi dengan siapapun akan mengalami yang namanya dingin. Makanya dikatakan Yesus di dalam Injil kan dikatakan kasih menjadi dingin pada akhir zaman ya. Nah, teknologi ini membuat dingin. Nah, teman-teman,
Jadi ketika kita masuk dalam sebuah teknologi metaverse, saya nggak pakai bahasa IT ya. Jadi ini bahasa gamblangnya tuh eh, kita menggunakan namanya virtual VR atau virtual reality. Sesuatu yang unreal jadi real menggunakan kacamata. Dan saya udah pernah tuh main game pakai VR atau virtual reality ya. Mungkin sekarang virtualnya lagi masih mahal 10 juta, 11 juta. Tapi kalau udah menjamur semuanya is okay. Nah, selama ini kita kalau pertemuan online masih menggunakan Zoom ya. Zoom ini kan gara-gara baru-baru tahun 2020 ini jadi viral. Sebelumnya enggak kan. Nah, nanti semua pertemuan itu udah nggak perlu lagi. Kalau udah ada metaverse nggak perlu pakai langsung. Bahkan orang kerja, dunia kerja, kita mau meeting, oh orangnya udah ada di depan, walaupun berbentuk avatar kartun gitu ya, animasi gitu ya. Kemudian udah jaringannya kuat, 6G atau 7G, 8G. Mungkin Cina sudah lagi mau garap yang 7 atau 8, rencana 8, Wow. 8G. Kita aja baru mau masuk 5 ya, 5G ya. Mereka udah 8. Cina udah 6 sekarang. Wow, udah 6. Indonesia tinggalan. Amerika ya belakangnya juga orang-orang globalis juga di Cina. Iya, nggak heran dah kalau Amerika. Itu kalau sekarang kan 3G masih berbet ya speednya ya. Nanti kalau udah 5 6G makin gila lagi. Bayangkan kalau udah avatarnya 7G. Waduh, itu kita bersentuhan sama misalnya gue dengan Bro Nafa ini salaman. Ya, itu nyentuh tangan pun bisa kerasa. Oh ya, walaupun cuman virtual ya. Gila gak? Saking sesuatu yang unreal itu diciptakan oleh teknologi yang enggak nyata jadi nyata dan gue bisa bersentuhan. Gimana gue bisa artis, misalnya contoh nih, gue ketemu siapa ya? Misalnya selebriti deh, selebriti atau presiden. Ini Angelina Jolie ya, misalnya contoh nih ya. Atau gue ketemu Tom. Gue mau ketemu Lee Min Ho. Angelina Jolie aja deh yang seksi. Angelina Jolie nih misalnya, bukan Angelina jorok ya. Misalnya contoh Angelina. Kalau di Facebook kan pasti ada pertemanan dong, di IG ada pertemanan dong. Iya, pasti harus di approve dulu ya, kalau nggak bisa ya. Ini langsung bisa, tinggal nanti kotik, oh dia punya, kita bisa berkenalan siapa aja. Dan selama ini kita berteman, friendly, misalnya bertemanan dengan di Facebook kan itu terbatas dengan foto doang, chatting segala macem. Nah, tapi ya itu udah bisa kita bersalaman, ngobrol, ya kan? Hai, Angel, wah gimana? Bayang seperti surga, ya dunia ini dalam sebuah genggaman gadget, gila, bener-bener kayaknya bumi ini deket gitu loh. Ya. Nah, sebenarnya ada satu video yang kemarin gue kasih ya, Bro. Yang itu scanning di tangan ada, yang ditato apa itu dulu? Tato ya. Sebenarnya jadi VR ini sudah lama dan kebetulan waktu kemarin gue kasih video itu ada salah satu film tentang Revelation, tentang masa zamannya. Nah, ketika jadi teknologi ini ternyata bisa jadi di film ini ya, di film ini bisa menyembuhkan seseorang, misalnya dia buta, ternyata begitu dia pakai virtual reality, dia ketemu antikrisnya. Dan dia mengalami gimana caranya tuh ya? Itu dia, kita saking canggihnya teknologi. Yang jelas kan teknologi dengan magic atau sihir antikris juga bisa terjadi di situ. Ada semacam kesatuan. Sekarang dulu sihir. Zaman dulu gunakan sihir, terus lama-lama jadi farmasi. Ya. Jadi tuh ya kayak film, lu lihat ya, film The Thorn. Bagaimana mereka ilmu sihir zaman dulu bisa dianalisa lewat teknologi. Keren nggak? Dan itu akan diwujudkan lewat teknologi metaverse ini. Bayangkan alatnya mirip-mirip yang gue pakai gini ya, cuman ini masih terlalu keren ya. Kalau itu kayaknya tebal banget dan berat gitu ya, kayak komputer di depan mata ya. Puyeng, serius, gue puyeng. Kalau nggak biasa, gue
waktu itu kan ada mulai tahun gue lupa deh, tahun 2014 apa berapa ya. Waktu itu produk Samsung ya pakai handphone itu dan menggunakan virtual itu buat game-game gitu awal-awalnya. Itu gue pakai, aduh pusing juga lah. Nah kebiasa ya udah, tapi menarik, anak muda gitu loh. Nah maksud gue gini, di film itu ada bahayanya, segi bahayanya dan sangat berbahaya. Pernah nonton film Demolition Man nggak? Yang main Sylvester Stallone. Bagaimana di situ diuraikan Sylvester Stallone dengan Sandra Bullock melakukan hubungan intim dengan menggunakan virtual. Virtual ya. Wow. Baru-baru ini belum lama ya, tahun lalu ya, ada terjadi pemerkosaan di dalam virtual metaverse tuh. Terjadi. Di Indonesia. Dia di luar negeri sudah launching. Kita belum. Kan gue bilang tadi, kita aja bisa bersentuhan. Berarti terjadi pemerkosaan dalam dunia metaverse. Gila gak? Saking unreal, bisa suka-suka. Bahkan nanti ada yang namanya sistem pembayaran pembelian itu blok dengan menggunakan cryptocurrency ya. Berarti kan harus menyatukan keuangan dunia dulu nih. Dunia. Seragam. Wow. Lewat kripto. Kita nggak tahu kripto yang seperti apa atau mata uang digital seperti apa. Apakah kripto ataukah Bitcoin ataukah yang lain-lainnya. Banyak. Kan ini masih sedang dalam tahap diurunkan dalam sebuah agenda kelompok globalis ini. Luar biasa sekali. Dan efek jeleknya dari efek buruk dari metaverse ini ya itu misalnya contoh anak sekolah pulang dari sekolah misalnya, gue mau ketemu teman gue mau pesta nih, apalagi kalau mau weekend, udah lewat dunia itu gue bisa pilih baju, bisa pilih wajah, tapi beli nanti segala macam. Istilah gue mau ke pesta tanpa harus ketemu ya, face to face ya, nggak perlu keluar rumah ya. Bahkan gue mau bekerja guna metaverse. Kalau film Iron Man tuh ada tuh ya, komputernya ada metaverse tuh, keren banget ya kan. Gue nggak perlu ke sana, tapi gue bisa ngerancang ini segala macam menggunakan ini. Dan itu akan diwujudkan dalam waktu dekat. Memang gue bilang ini percepatan waktu, semakin ke depan ini makin percepatan waktu, kedatangan Tuhan semakin singkat sekali. Makanya kan kenapa kita harus bisa mulai dari teknologi ini untuk menjalankan amanah agung. Keren nih bro, kemarin ada videonya yang gue kasih ya, yang di keren kan? Yang di tangan tuh ada nih, oh itu video di YouTube tuh nggak masuk di sini, kepanjangan. Yang gue bilang itu dia bisa belanja di sebuah toko online, tinggal sentuh apa aja udah masuk. Nggak bisa masuk sini, karena tuh di YouTube ada sih. Bahkan mungkin nanti orang mau beli lahan parkiran, mau beli rumah, nggak perlu lagi kita cari tanah. Udah ada dalam dunia virtual. Gila ya. Mungkin nanti metaverse ini akan disempurnakan seperti kalau di film-film ini ya, film-film Star Wars. Star Wars, Matrix. Ya, diwujudkan dalam dunia. Ya contoh lah, Elon Musk itu ingin mewujudkan dunia seperti film-film Star Wars itu. Dia sampai mau bikin roket untuk tamasya ke planet Mars. Ya? Keren gak? Gila gak? Itu nggak ada sesuatu mungkin nggak waktu sekarang ini di kemudian hari. Gila gak? Film-film gitu ternyata pesan terselubung yang akan menjadi pesan masa depan nanti dan terwujud sekarang. Ngeri ya? Bayangkan, gue nggak tahu ya. Ini contoh nih. Ini sedikit ini aja ya, kocak apa? Aja contoh nih ya. Gue sempet tiba-tiba orang lagi intim di dalam Tuhan ya, ibadah worship lah sama Tuhan. Misalnya contohnya, aku percaya, muncul deh iklan e-commerce Shopee lagunya tuh, lagu-lagu Shopee tuh. Shopee COD gitu. Nah gila, intim dengan Tuhan, ngerak muncul lagi Shopee COD lah. Kayak gini-gini kan hal-hal sepele terganggu juga. Artinya orang udah mulai sedikit-sedikit kepada hal-hal yang sifatnya nih teknologi. Gara-gara teknologi, hubungan manusia dengan Tuhan terpisah. Betul gak? Gara-gara
makan buah pengetahuan, hubungan manusia dengan Tuhan terpisah. Jadi hati-hati yang kita gunakan. Tapi mau nggak mau kita mengatakan sekarang kita bukan masalah ketinggalan zaman atau enggak. Ini buatan globalis, kelompok Yahudi. Kita mau hal ini untuk apa? Menggunakan teknologi ini untuk menarik jiwa-jiwa juga. Cuman masalahnya siap nggak kita? Jangan sampai kita jatuh juga. Kan kembali lagi banyak penginjil-penginjil, termasuk bintang-bintang yang akan jatuh di apa namanya di penampian, di masa penampian, di seleksi alam ini. Kita harus persiapkan diri kita, gitu bro. Gitu ya. Teman-teman, Nah, ini teman-teman sebelum nanti mau nanya masuk room, saya kasih video lagi. Nanti bro tolong jelasin ya bro. Ini maksudnya Siap. apa nih, orang pakai metaverse kok bisa ngelukis di tangannya, bisa bikin tato dan segala macam. Controls the display in my arm. Lihat tatonya, lihat tangannya, nggak ada tato kan? Here I can now actually go ahead and Ya nggak kelihatan, lihat. directly onto my arm. You'll just see there. Wow. So, yeah, so I can go ahead and it's almost instantaneous. Damn, you can just upload your own. Yeah, so we have our default tattoos in here, but in the long term we'll have anything that can be loaded onto that. Wow. Like encyclopedias, tattoos. From the app, I can control anything on the EA display, so we can load different app connections on there, the dashboards. We can also do animations, so check this Lihat out. ini. Bisa bikin animasi juga. Yeah, so the refresh rate is good, and the load times are really fast. Lihat lagi contohnya ini. Kenapa goyang-goyang? Ya dia pakai kamera sambil dibawa jalan. Tapi perhatiin tangannya. Nanti dikasih lihat tangannya. Perhatiin detiknya di situ. Dua 24, 25, 26. Berarti apa? Jalan itu. Contohnya dulu, lihat. Welcome Semblance. Seperti apa sih kalau mau di metaverse belanja? Your audience has immersed themselves with your brand like never before. Beli sepatu, beli Rolex. Games Bisa lewat metaverse. Ini Rolex betul. interact with unique touchpoints. It allows for brands to celebrate their own identity, all powered by advanced technology and inspired gamification. The future of brands, new generation solutions, gamification is here. Itu salah satu tokonya. Ini H&M, tokonya di metaverse. Dia udah buka. Jadi kalau masuk ya lihat kayak gini. Bisa jalan kayak toko beneran. Bahkan bisa nyoba di situ juga ada kamar pasnya apa segala lucu. Tapi saya nggak tayangin lah. Saudara bisa cari sendiri lah. Same thing. Ini Walmart belanja di mall Probably blow your mind. pakai metaverse. Ada trolinya, ada orang yang bisa layani, ada harganya, ada datanya, semua kelihatan. Disuruh beli apa? Beli wine. Lihat, ada harganya. $18.94. Terus apa? Ada age verification. Ada verifikasi udah umur 18 tahun ke atas belum? Bisa dimasukin. Terus mau belanja apa lagi? Ini ada semua. Setelah itu apa? Dikirim datang tuh ke rumah. Jadi kayak real, nggak real. Makanya nggak nyata, tapi nyata. Inilah dunia metaverse. Dan apa sih efeknya? Balik lagi. Nah, gimana tuh bro? Oke, Tolong Bro. jelasin deh bro. Kayaknya terlalu tinggi ya bahasanya. Apa kita kurang nyampe Indonesia ya? Nyampe, pasti nyampe. Sekarang udah anak-anak Coba lebih bro pakai pintar. bahasa yang sederhana deh bro. Anak sekarang lebih pemikiran manusia, penilaian manusia, pemikiran manusia makin trendy, makin cepat sekali daya tangkapnya. Bahkan kita bisa dibilang bahasa-bahasa sekarang anak muda mungkin belum tentu semua orang tua tahu gitu loh dibanding kita zaman sekarang. Iya. Saya udah katakan bahwa ke depan itu teknologi itu makin update dan tercanggih. Ya, termasuk sekarang injection tubuh ya, antar micin atau orang bilang kan micin ya, atau njus ya. Itu sekarang mungkin masih berupa diinjus begini. Ke depan itu udah berbentuk stiker. Yang sebenarnya waktu kita mulai COVID atau corona ini, dia menggunakan yang namanya quantum dot tato.
ditempel kayak stiker gitu, kayak Tensoplast tapi ada duri-durinya langsung. Nah, ini teknologi ke depan makin update terus, sama seperti handphone. Handphone ke depan itu nanti tinggal, mungkin kalau sekarang dulu ada yang namanya sistem injection langsung ke tangan ya, sakit kayak digigit semut. Ke depan mungkin dalam waktu dekat itu nggak perlu injection, aduh sakit tanam begitu terus ngejendol di sini, enggak. Mungkin nanti keren, semacam kayak stiker, tinggal dimasukin masuk ke dalam tubuh. Jadi bikin orang makin tertarik ya. Iya, siapa sih yang namanya kayak gitu katanya. Sehingga kan pada handphonenya ini aplikasi yang terbaru misalnya yang muncul, wah dia bisa menyalurkan. Jadi kayak semacam overhead proyektor, LCD proyektor. Dia munculnya bukan di dinding tapi di tangan. Begitu kita mau buka handphone, yang muncul di tangan. Nah, nanti lama-lama barang fisiknya ini terupdate lagi, sudah tidak berbentuk yang namanya bentuk benda gitu ya, kotak gitu ya, handphone secara fisik ya. Tapi berbentuk nanti sekarang udah ada sih sebenarnya, berbentuk gelang. Nanti lama dari gelang ini pindah semacam kayak tempelan besi, itu udah masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam tangan. Terus tinggal pencet nomor begini. Udah, kita mau minta apa, pembayaran apa, sistematisnya segala macam apa. Udah. Terus mau telepon orang. Orangnya ada di Amerika. Entah dia ada lagi yang terbaru. Kalau mungkin sekarang kayak semacam earphone, menggunakan earphone ya. Tapi nanti lama-lama dia ada semacam tempelan gitu, entah berupa chipnya yang udah chip bukan kayak tipis, sangat tipis sekali seperti kayak kertas gitu. Udah tempel begitu, hilang, udah masuk dalam motor, udah. Tinggal apa nanti? Gue ngomong nih sama orang, kan udah ada videonya, sebenarnya saya lupa mau kasih sih. Tinggal kita mau ngobrol sesama Amerika misalnya. Tinggal kontak, pencet langsung. Kalau nggak perlu pakai ini. Nggak perlu pakai nomor, langsung muncul. Di pikirannya dia. Di pikiran langsung jalan. Yes, gue mau telepon sama. Oh, si Bro Nafai ada di Amerika. Itu langsung nyambung. Ntar apa? Yang bisa ngejawab itu gue sendiri. Misalnya seolah-olah rohnya Bro Nafai ada di dalam tubuh gue, dalam pikiran gue. Gila nggak teknologi itu? Jadi contoh nih, nih orang mau ngobrol dengan Bro Nafai, tapi ngubunginya gimana? Nah, terpaksa gue yang ngubungin. Nanti Bro Nafai ngomongnya lewat gue yang nyampein ke B2B, misalnya orang ke orang gitu loh. Hebat gak? Itu kayak seolah kayak pindah roh, pindah dimensi. Keren gak? Wow. Di sana, tapi yang ngomong gue ke orang orang ini. Gila gak? Canggihnya teknologi itu loh. Jadi lu nggak susah gue yang ngomong, nanti gue nyampein. Tapi dia bicara sebenarnya secara tidak langsung bicara dengan Bro Nafai dengan melalui tubuh gue, melalui mulut-mulut gue. Canggih ya? Canggih banget ya. Nah itu apa ya istilahnya, turunannya dari metaverse atau apa tuh namanya yang begitu-begitu itu produknya? Bisa dibilang ini kan membutuhkan yang namanya teknologi artificial intelligence. Artificial intelligence ini kalau yang ngerti IT ya, gue sih nggak terlalu 100% top produk IT ya. Ada codingnya, ada apa sih bahasa IT gue lupa namanya. Reseptornya, coding segala macam. Itu dia menggunakan teknologi itu yang luar biasa sekali gitu loh. Sehingga menghubungkan AI, artificial intelligence ini itu bisa masuk ke dalam sebuah robot atau manusia atau diri kita. Nah, contoh si Elon Musk kan sudah melakukan dia merencanakan akan menggunakan chip yang khusus untuk masuk di dalam otak sebagai uji coba. Kalau chip udah masuk dalam pikiran kita dikontrol. Tapi menurut dia itu teknologi keren luar biasa sekali. Bahkan kalau udah sampai ke dalam pikiran kita, mereka pakai alasannya healthy, penyembuhan buat supaya apa? Kalau gue kenapa-napa, ada yang tahu nih yang ngasih, yang mau ngitin gue, gitu loh. Keuangan udah dalam tubuh manusia, tinggal transfernya lewat pikiran. Gitu juga kalau tubuh gue lagi kondisinya organ-organ lagi sakit,
tinggal buka aja komputerisasi. Nah, untuk melakukan hal ini dibutuhkan yang namanya artificial intelligence teknologinya, gitu. Canggih banget ya. Dan AI ini sudah bisa diintegrasi, dimasukkan chipnya melalui sebuah robot. Kemarin yang datang ke Indonesia, robot ini namanya Sophia ya. Itu AI itu, menggunakan teknologi AI. Terus yang di bandara tuh ada robot yang buat nganter orderan, pelayanan bandara itu pakai AI juga tuh. Terus begitu juga nanti anjing keamanan itu berupa robot, termasuk polisi robot itu menggunakan AI juga. Seperti itu. Wow. Keren. Ya, lanjut silakan. Ada yang mau bertanya? Nah, ini sekarang kita buka room aja ya. Gilavers yang mau masuk, ini saya kasih link ya. Karena ini bahasanya tinggi banget ya. Kalau yang belum pernah mendengar metaverse, baru sekarang diterangin begini kayaknya pasti bingung deh. Jadi langsung aja nanya kalau mau masuk, nih linknya silakan. Tuh saya udah kasih. Bisa nanya langsung ke Bro Anton. Karena dia lebih banyak yang mengerti dan mempelajari hal ini. Demikian juga dengan data-datanya. Kalau boleh tahu bro, yang udah pernah kejadian, apa efek samping atau hal negatif dari metaverse, terutama yang di kamera di mata dulu deh bro, yang udah banyak diminati bahkan di gereja GKI ini. Sudah efek maksudnya yang efek buruk atau yang buruknya. Ini kalau gereja GKI sudah pakai tuh ya, tuh ada artikelnya, lihat di YouTube sendiri deh. Kalau di Indonesia sih belum ada, belum sampai terjadi ya, karena kan apa namanya, metaverse-nya masih belum terlalu update, belum bagus banget lah, beda dengan di luar negeri ya. Nah kalau yang di luar negeri yang tadi sempat gue bilang, sempat terjadi pemerkosaan tuh, pemerkosaan di pemerkosaan. Tapi kan searching. itu yang diperkosa cuman virtualnya doang. Iya. Bukan. Jadi pemerkosaan itu dalam dunia metaverse bisa terjadi. Oh. Jadi kayak mereka berhubungan seks gitu di Seperti kayak iya. Ngeri ya. Tapi sebenarnya bukan secara fisik ya. Bukan secara fisik. Secara Tapi dunia. Iya, tapi secara misalnya kita yang udah melakukan tidak ketemu orangnya, cuman virtual tapi bisa keluar ya. Seolah-olah kayak berkhayal ya. Iya, berkhayal seperti kayak ketemu fisik ya. Wow. Jadi berbuat dosa tanpa menggunakan objek ya, objek fisik sesungguhnya ya. Wow. Gila ya. Nah, ini buat teman-teman yang nonton, anak-anak muda atau orang tua siapapun, pesan saya, tolong dijaga anak-anak kita. Bukan hanya anak-anak, termasuk diri kita sih. Ini sangat mengerikan sekali, serius. Saya bilang, kita ke depan ini akhir zaman, bukan makin baik, bobrok iya, amoralitasnya tingkat tinggi. Serius. Lagi pula ini rule-nya, rule metaverse ini belum 100% ada. Sama jadi aja masih kayak bebas ya, mau ngapain aja terserah, yang ada hukumnya ya. Integrasi soal integritas undang-undangnya belum ada 100%. Ngeri sekali memang sih. Tapi kalau di gereja aja sudah dipakai, GKI itu kan boleh katakan gereja ortodoks gitu ya, bukan gereja-gereja baru. Itu aja udah make, bagaimana nanti yang gereja modern? Terus peralatannya bagaimana tuh bro? Pasti masih baru, mahal dong ya? 10 jutaan lah, 11 juta atau 12 juta. Untuk membeli kacamatanya itu doang? Sama softwarenya? Virtual reality. Itu aja mahal. Tapi udah menjamur, itu pasti jadi murah. Harganya lebih murah banget. Iya, biasa deh tuh. Kalau udah menjamur pasti murah. Cuman jadi kembali sasarannya,
Gimana bro? Esensinya tuh nilai esensinya dari kita beribadah dengan menggunakan ini apa sih? Nah Pasti itu. komentar di sana itu macem-macem. Apakah bisa ditukar dengan sesuatu yang unreal? Ya kan? Ini sebenarnya kan untuk secara tidak langsung mau memisahkan manusia dengan Tuhan dengan teknologi ini. Wow. Loh, ini saya kasih contoh ya. Saya Hmm. kasih contoh loh. Gue bisa aja habis bangun tidur langsung ibadah tanpa cuci muka, celana pendek, mungkin pakai pakaian tidur, langsung gue Betul. ambil di belakang meja, pakai VR, lah udah sambil ibadah begitu. Apakah gitu pantas menggantikan hal-hal seperti itu? Ya kan, timbul akan udah cuek, orang jadi malas, semuanya serba ingin instan. Nilai kerohanian, nilai esensinya, aduh, sangat-sangat menurun sekali kalau gue bilang sih. Ya, Dan tapi kalau kita nggak bisa hindarin masalahnya. nah Realitasnya dihindarin. udah gitu Gitu. bro, kalau mikir mundur sedikit ya bro, ada benang merahnya ya, dimulai dari COVID ya, yang membuat orang terkurung di rumah, nggak bisa ngerjain apa-apa. Dengan adanya begini, nggak perlu keluar, nggak perlu ke gereja, bisa kebaktian ya dengan begini ya, virtual Dan ya. itu iblis inginkan interaksi dengan manusia. Wow, Tidak ini ada. sih terstruktur banget ya. Hubungan manusia jadi dingin. Akhirnya apa? Orang jadi egois makin tinggi. Semuanya akan, ya inilah sesuatu yang baru. Dianggapnya new era, ya, new normal. NWO. Betul. Inilah yang disebutnya zaman baru. Semua sesuatu yang nggak pernah muncul di dulunya, sekarang muncul. Wow. Dan memang sekarang ini lebih mengerikan daripada Sodom dan Gomora. Lebih mengerikan dibanding situasi zamannya Nuh. Karena di sini Karena puncak. waktu Sodom dan Gomora paling cuma satu kota atau dua kota ya, atau pulau. Kalau ini mendunia ya bro ya, mendunia. Makanya dibilang belakangnya first ya, universe, meta di atas, first universe dunia. Nama ini, apa misalnya Anton First, si misalnya YouTuber ini first belakangnya, aduh, trendy sekarang jadi trendy. Gitu. Miss Universe. Udah pakai dari kapan tahu tuh. Dirancangnya wow. Ini kalau anak-anak Tuhan nggak nangkap seperti ini, tapi kita udah penuh Roh Kudus, kayaknya sayang banget ya bro. Kalau kita nggak nangkap ya. Memang tugas yang tidak mudah sih untuk menjalankan amanah agung dengan menggunakan ini. Makanya mungkin mereka punya visi misi, gereja-gereja punya visi misi mempersiapkan teknologi ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya. Di lain pihak memang jadi menimbulkan masalah lagi. Di lain pihak mau nggak mau kita menjaring jiwa-jiwa ya menggunakan teknologi ini. Karena ini akan berlomba-lomba terus dalam dunia pekerjaan nanti ke depan. Ini kan orang udah nggak perlu namanya menggunakan kantor secara fisik. Iya. Artinya semua udah serba virtual. Dengan tadi ditakut-takutin atau diiming-iming apa ya di COVID itu ya. Ya kita nggak bisa lepas yang namanya nanti dari kehidupan dengan berjalan seiringan dengan wabah penyakit ini, penyakit sampar. Jadi orang takut ketemu hepatitis lah apa. Iya, seperti itu. Terus bro, anak-anak Tuhan bagaimana nih? Kan tadi kita sudah dengar beberapa gereja bahkan generasi muda yang musiknya powerful, keren, banyak penggemarnya aja udah pakai. Kita anak-anak Tuhan sebaiknya gimana ya? Ikuti zaman, make atau gimana bro? Apa ke hutan nih jadinya nih? Ini perkembangan zaman pasti udah jelas nomor satu. Itu pasti tidak bisa dipungkirin dan kita nggak bisa mencegahnya juga ya. Pasti
Otomatis kita juga anak-anak Tuhan menggunakan teknologi yang dibuat globalis ini untuk Iya. membawa amanah agung juga ya. Memang disinilah terjadi peperangan antara baik dan buruk. Dan kembali lagi, kehendak bebas manusia, keputusan kehendak bebas manusia, iya atau tidaknya, itu masing-masing dimenangkan oleh diri sendiri. Apakah dia berjalan bersama Tuhan, ataukah bersama kebijakan roh dunia ini. Kalau dia berjalan di dalam kebijakan roh dunia ini, siap-siap mereka akan tenggelam di dalam teknologi ini sendiri. Karena ke depan memang agak gemang. Menjadi anak-anak Tuhan intinya siap menderita. Penganiayaan batin sebenarnya. Teknologi. Karena kan gini loh. Bisa gak satu hari orang tanpa handphone? Menderita pasti. Wah. Sulit. Nah, bisa gak kita untuk melepaskan hal-hal seperti itu? Nggak mudah. Tapi kita mau nggak mau ngajarin mereka untuk bisa pelan-pelan ya melepaskan dari keterikatan ini. Karena iblisnya teknologi ini luar biasa sekali, nyetrum ke jaringan. Kan saya bilang tadi di awal, gadget, komputerisasi, sistem komputerisasi semua itu berhubungan dengan tubuh manusia. Sehingga untuk menghancurkan, mengontrol, menguasai manusia harus menggunakan manusia kedua lewat teknologi ini. Salah satunya gadget. Sistem komputerisasi seperti AI, ya. Akhirnya apa? Manusia dikontrol sama teknologi, bukan manusia mengontrol teknologi. Jadi apa? Terikat. Nah, ini yang harus kita menangkan, keterikatan dia karena dikontrol oleh sebuah teknologi. Bagaimana kita menggunakan teknologi ini untuk mengontrol anak-anak Tuhan supaya tidak terikat, gitu loh. Betapa ini juga bahaya. Karena disitulah ada terjadi kehendak bebas manusia. Ya sekarang contohlah, orang nonton pornografi. Emang ada yang ini, ngomong-ngomong. Enggak dong, diam-diam. Dulu, sorry ya, dulu YouTube mungkin sebelum Kominfo blokir, itu banyak kan film-film pornografi. Lebih bebas. Nah, sekarang aja ada juga di Twitter, bebas. Karena teknologi ini akan meracuni. Sorry ya, ini udah jelas, memang udah nubuatan. Kita mau mencegah akan tetap terjadi. Karena teknologi ini akan mentoksik, meracuni otak manusia. Dan itu nggak bisa menghindari. Makanya ini katakan kita sedang perang menghadapi dunia unreal, baik dan buruk. Perang melawan baik dan buruk. Nggak mudah emang sih. Mempersiapkan menangkan jiwa-jiwa ini yang nggak gampang, nggak mudah. Kita butuh yang namanya batasannya rahmat. gimana dong, bro? Sejauh mana kita boleh pakai ini teknologi metaverse ini? Sejauh itu kebutuhan yang menyangkut misalnya dalam dunia kerja, ibadah. Asalkan ingat ya, jangan terikat hati nurani kita yang berbicara. Misalnya contoh nih ya, gue contoh ya. Gue tahu dong porsi gue, keterikatan gue terhadap handphone gue pakai ini. Iya. Bisa kontrol nih handphone gue setengah hari atau ini nggak perlu dibawa ke tempat tidur. Dan itu tutorial memaintain, mengcoaching diri kita nggak mudah. Berat. Itu harus kesadaran kita tinggi. Iya, berat bro. Karena nggak ada yang ngawasin, bro. Nggak ada yang ngawasin. Karena gini, bro. Tugas kita berusaha untuk membuka kesadaran diri. Sadar loh, ini teknologi begini. Sadar loh. Gitu loh. Nah, kesadaran dirinya itu, bro, emang nggak mudah. Di situ ada pilihan, gue mau jatuh dalam dosa lewat teknologi ini, apa enggak? Ya kembali lagi, penasaran dan curiga. Gue mau coba-coba nih nonton bokep, atau gue mau maksudnya melakukan. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang nyaksiin, nggak ada yang ngawasin. Gitu. Semudah itu ya, bro. Nah, sekarang lanjut ya, bro, ke yang ini, bro. Remanya gimana nih? Ayat ini udah bilang begitu.
1 Korintus 1 Korintus 6 ayat 12. Saya baca ya, Bro. Silakan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun, termasuk gadget atau metaverse. Gimana, Bro? Nah, ini tanamkan di otak kita. Yang kuda kita, misalnya contoh YouTube, Zoom, gadget, halal gak yang kita gunakan? Halal kan? Selagi itu tidak digunakan yang melanggar hati nurani. Kecuali dia nggak punya hati nurani deh. The sense belonging, kehilangan rasa dosanya nanti. Masa memiliki, ya. Penting tadi ayat sekali. Bisa gak kita boleh digunakan halal, sesuatu yang halal, tapi jangan sampai terikat. Kalau kata Bang Roma, yang sedang-sedang aja lah. Kelebihan ntar muntah, jadi dosa. Ya gak? Intinya jangan terikat ya teman-teman, jangan terikat. Oke, ingat ini barang duniawi, kebijakan duniawi, teknologi, besok hancur, rusak, kita nangis, blow on, bodoh sendiri. Ya, ingat, kita gunakan untuk apa sesuatu. Tapi masalahnya otak manusia kepo, curiga, penasaran, dan segala sesuatu mengandalkan, ya ditumpahin, dituangin di situ. Contoh, handphone. Wah, data-data rekening bank, PIN, ATM semua dimasukin disimpan filenya di handphone. Begitu hilang, kalang kabut ya. Ulah siapa? Bukan diri sendiri kan. Harus bisa pikiran kita harus bijaksana, sebagaimana katakan, supaya kita ini merasa lebih bijak dalam menanggapi situasi, dalam menggunakan barang-barang teknologi deh. Jangan terpengaruh, intinya sebegitu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, jadi hati-hati nih. Kalau hilang ya sudah, jangan terikat. Gitu. Karena orang sekarang cek mau beli handphone, iPhone, misalnya sekarang iPhone keberapa ya? Gue lupa deh. iPhone 6 Wah, ya. gue nggak ngikutin dah kalau iPhone. Nah, ya kan Android segini, yang Samsung ini segala macam. Sebenarnya manusia sedang digiring kepada kesesatan. Inilah deception yang salah satunya terjadi. Digiring. Tiba-tiba apa? Manusia nggak akan lupa dengan Tuhannya, lupa dengan esensi, isi yang sesungguhnya, hubungan dengan Tuhan. Itu kekuatan, itulah tujuannya iblis untuk merusak jaringan pikiran. Ya, gadget ini merusak sel-sel jaringan otak loh. Hati-hati. Ya, benar, lihat aja anak-anak kecil tuh yang dibiarin main gadget. Saya udah pengalaman ponakan saya. Sampai orang tuanya aja dilawan. Yang parah ya. Wah. Orang tuanya juga nggak berani lagi. Buat ibu-ibu, teman-teman semuanya, tolong diperhatikan ini, begitu nanti metaverse ini udah nge-booming ya. Ini kenakalan anak muda. Bisa dibilang nih, selain nanti, mungkin akan bisa bilang TikToknya modern, TikToknya lebih modern nih, metaverse ini. Bisa sepuas-puasnya bisa melakukan apa aja. Termasuk opiumnya dunia modern, opiumnya modern sekarang ini ya metaverse. Otaknya dulu yang diserang ya bro ya. Nggak perlu ditusuk sama pisau, ininya dulu dilumpuhin, udah ya. Iya. Habis deh. Pembunuhan karakter secara tidak langsung. Dia serang jaringan otak kita. Itu dia. Anak-anak muda. Kalau anak-anak muda udah pada lumpuh, terus yang generasi
mau tuanya nanti gimana, udah hancur semua. Itu luar biasa sekali senjata iblis. Kalau udah begitu sih, kalau ini udah dilumpuhin, terus mau tinggal masang yang tanda 666 dalam bentuk apapun juga udah terima aja ya kalau gitu ya. Udah lumpuh ininya ya. Ada kebiasaan orang terima, ini orang akan berpikir secara duniawi begini. Ini kan teknologi. Nah itu. Ini kan Modern. ini kan berhubungan dengan kesehatan gue. Ini kan berhubungan dengan kesejahteraan, keamanan gue juga segala macam. Pakai bahasa gitu. Dia nggak peka apa yang terjadi. Nah ini yang harus perlu dibukakan, tugas kita membukakan pikiran mereka. Apa sih di balik misi visi agenda teknologi ini? Tugas kita membuka mereka. Gitu. Semoga Bro Nafai tercapai nih untuk visi misi Aman Agung ya. Ya, masih jauh sih bro. Kayaknya berat sekali ya. Apalagi kalau kita berjalan sendiri-sendiri, kayak no hope aja ya. Oh ini. Karena mereka jaringannya kan bukan 1-2 orang, antar dunia dan orang-orang pinter semua yang ngumpul di sini kan bro. Yoi. Bro ini satu informasi lagi. Produk-produknya. Kenapa bro? Satu informasi lagi dari gua nih ya. Yes. LGBT di dunia metaverse ini akan makin berkembang. Wah, jangan dibilang dah. Nggak ada metaverse aja udah gila-gilaan bro, apalagi ada begini. Dan berkembang dan menjamur. Bahkan rakyat masukin loh. Contoh ya. Ini contoh ya. Jangan bilang omongan gua hoax. Bisa dibuktikan nanti kemudian hari. Contoh. Indonesia sekarang ini masih ketat dengan undang-undang tentang LGBT. Bahkan pernikahan sesama jenis pun masih sangat ketat. Apabila nanti metaverse udah menjamur seperti Zoom gitu ya, mata kita nggak bisa yang namanya dikontrol lagi, yang adanya namanya pawai nude, pawai bugil, naked, atau pawai LGBT dalam dunia metaverse tuh. Bayangkan, itu akan terjadi yang namanya celebration. Wow. Ya, ini kita misalnya gue mau misalnya ke Thailand, ya kan, lihat bencong-bencong. Lihat yang kaum orang LGBT atau mau lihat trans gitu ya. Mau lihat orang misalnya mau lihat celebration yang aneh-aneh deh pokoknya gitu. Pawai begituan. Searching, wah udah ada ininya celebrationnya. Ya udah gue ikut lah. Kling, tiba-tiba gue ada di dimensi ini. Di dalam ya, ikut pawai juga ya, tanpa harus ke negaranya. Gue orang Indonesia padahal, tapi gara-gara ini gue tertarik. Pengaruhnya luar biasa gak? Kalau begitu aja bisa bro, berarti nanti kalau misalnya satu orang ini senang sama yang di negara sana, bisa dikawinin juga dong melalui metaverse, diberkatin. Makanya tugas penting ya. Oh my god. Pihak Kominfo atau dari pihak instansi pemerintah yang membuat rule peraturan seperti ini, gue rasa sih penting ya kita orang Indonesia jaga. Perlu ada namanya rule semacam ini supaya kita jangan kebablasan. Ada kode-kode etik. Ya contoh, sekarang pornografi di Indonesia semua situs-situs sudah diblokir. Kalau perlu nanti metaverse juga seperti itu, ada batasan-batasannya juga. Bisa diblokir. Situs diblokir, tapi faktanya pelecehan, pemerkosaan juga semakin tinggi kan? Karena ininya udah dirusak ininya. Iya. Dia bisa pakai cara apapun. Kok mengurangi resiko di dunia maya ya? Gue rasa sih perlu yang namanya rule seperti itu untuk diblok. Biar kita anak-anak generasi muda sekarang nggak anjur buat kedepannya gitu sih. Jangan gara-gara sebuah teknologi seperti ini. Itu. Last question bro. Oke.
Oke, silakan bro. Jadi secara rohani ini lebih sulit hidup di generasi sekarang apa ya di generasi anak cucu kita nih bro, kalau lihat begini. Di generasi sekarang atau di kemudian hari ya? Iya, Bukan dulu ya. bukan Sekarang kita masa masih depan. bisa. Sekarang ya gue cukup, kalau gue bilang sih dari statement gue, sangat prihatin sih ke depan. Kesian nih anak cucu kita ke depan. Tapi gimana kita yang masih hidup, masih di generasi Z, X, Y, Z, ya kita harus pertahanin nih kubu kita yang baik. Supaya nanti apa, cucu-cucu kita juga nggak blangsat, nggak hancur kehidupan moralnya ke kemudian hari. Ini tugas kita, menjaga benteng kubu kita, rule kita di Indonesia ini. Termasuk buat generasi kita ke depannya. Memang Oh, masih mendingan sekarang ya. Walaupun moral ini makin merosot, tapi masih mendingan dibanding kemudian hari. Kemudian hari ya seperti nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman, ya kita sudah nggak bisa antisipasi lagi. Tapi selagi kata Tuhan, selagi kita masih bisa nahan, ditahanlah sesuatu yang nggak baik itu. Kalau masih bisa berdoa, bersyafaat supaya jangan terjadi, ya kita tahan. Walaupun nubuatan akan terjadi itu, setidaknya mengurangilah resiko-resiko gitu. Kira-kira gitu bro. oh. Oke deh bro, nanti untuk lebih jelasnya ya Jila Force nih kayaknya mereka mungkin masih bingung juga, belum ada yang mau masuk karena mungkin kaget atau bingung apa yang mau ditanyakan, atau mungkin mereka sudah mengalami sendiri ya, udah pakai fasilitas Ada yang takut. Metaverse. Mm-mm. Tapi Karena Jila bisa Force, otak di iya, sesuai apa yang Firman bilang ya, Jila Force hari-hari ini semakin jahat, bukan semakin enak dan semakin susah. Tapi di Wahyu ditulis berbahagialah, bertahanlah sampai pada akhirnya. Jadi ini Amin. kita posisi begini nih, kita hampir menang nih, hampir menang tapi belum menang. Mendingan kita hampir kalah. Makanya Wahyu bilang bertahanlah sampai pada akhirnya. Amin. Kita sama-sama saling support ya bro. Dan teman-teman yang di live chat, G-Lovers dimanapun berada, berpegangan tangan, saling support. Minimal dengan doa-doa kita dulu lah. Kalau kita lihat kejadiannya di Wahyu 2 pun sampai ditulis ya, dari 7 jemaat di akhir zaman hanya gereja Philadelphia yang dipuji. Jadi 1:7. Di perumpamaan 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, 50-50. Apakah itu termasuk kita? Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Oke bro, ada closing statement bro dari bro? Ya, sebagai closing statement gue, pesan buat kita diri sendiri, teman-teman, anak-anak muda, milenial, termasuk orang tua siapapun juga ya. Pertama, tugas pertama adalah ingat ke depan kita bukan makin membaik. Ya, untuk itu perlu memperkuat relasi hubungan kita dengan Tuhan. Itu nomor 1. Ajak anak-anak, orang tua, siapapun, teman-teman, ingat waktu kita bukan sekarang ini berbeda dengan waktu zaman dulu. Waktu kita makin singkat. Ya, ajak mereka untuk lebih intim di dalam Tuhan, untuk beribadah, baca firman Tuhan. Itu nomor 1. Kedua, bisa kontrol, waspada. Anak-anak muda, hai anak-anak muda sekarang, atau orang tua, ingat, udah waktunya kita udah jangan hidup bebas-bebas lagi ya. Zaman sekarang, kita harus tinggalkan sesuatu yang sifatnya dosa. Tuhan jijik, tidak suka dengan dosa. Jadi yang namanya free sex, kebebasan hidup bebas, segala macam, suka-suka, minum segala macam, anak muda, orang tua, siapapun, yuk kita tinggalkan. Dan ketiga, closing gue yang terakhir,
teknologi semakin kuat dan makin percepat, makin update terus. Kita sama-sama untuk bisa belajar latihan rohani, mengontrol semua teknologi-teknologi dunia yang kita pegang selama ini. Belajar, berusaha latihan rohani, mengontrol sebisa mungkin supaya kita tidak terikat dengan hal-hal seperti ini. Sehingga kalau kita terikat, relasi kita dengan Tuhan akan makin menurun, bukannya menaik. Kira-kira gitu, bro. Closing statement gue. Oke. Sekali lagi terima kasih ya bro, udah mau mampir di Jill dan juga di channel DSCC. Nanti Siap. kita ada part selanjutnya ya bro ya, dengan topik-topik yang lebih hot dan juga lebih penting lagi. Sip. Jilla Force, however who you are, whatever you have done, Jesus love you. Siapapun Anda, apapun status Anda, bagaimanapun posisi pangkat jabatan Anda, dan apa dosa dan kesalahan yang Anda sudah lakukan, Tuhan Yesus tetap sayang kita semua. Oke bro, tolong ditutup doa ya bro, sebelum kita tutup. Ya silakan bro. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, kami berdoa dan mengucapkan syukur pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami menyerahkan seluruh diri kami, para pemirsa di rumah, para netizen dan siapapun yang mendengarkan siaran ini, termasuk Bro Nafai. Ya Bapak, berkatilah siaran ini supaya menjadi berkat bagi orang lain dan bagi pemirsa di rumah, supaya bisa menyebarkan berita tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Bro Nafai juga diberkati senantiasa sebagai host untuk menjadi berkat bagi siapapun, pada pemirsa, pada para member siapapun juga. Bapak, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini kami juga masih diberikan nafas kehidupan. Dan biarlah siang ini juga kami diberikan rezeki bagi orang-orang juga yang lain belum mendapatkan rezeki. Biarlah Engkau utus para donatur, para penerima, supaya mereka juga boleh menerima berkat dari saluran tangan melalui para penerima dan penjasa, ataupun para donatur pula. Bapak, terima kasih bahwa siang hari ini kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, sharing dan kesaksian kami. Biarlah siaran ini, apa yang kami sharingkan ini, boleh membawa berkat bagi setiap orang, bagi setiap pemirsa, bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan. Dan ya Bapak, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa memberkati kami. Biarlah berkat kasih karunia dari Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus senantiasa Allah Bapa Yakub, Ishak, yang senantiasa memberkati kami semua, mulai hari ini hingga pada Maranatha. Dan yang percaya, mari kita katakan bersama-sama. Amin. 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 Oke, terima kasih ya bro, semakin diberkati Tuhan, dan juga tetap sehat ya bro. Amin, sama-sama. Ya, Jill mohon pamit Lovers. ya. Oke, terima kasih bro. Jill Guys. Lovers,